Saya Juwita Erlisa dari kelompok 3 Angkatan 10 Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3. Saya akan membahas mengenai Core Value Accountable. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai layanan publik, Pasal 4 menyebutkan bahwa asas pelayanan publik meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipasi, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Accountable. Kali ini saya akan membahas mengenai accountable. Kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Accountable dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Adapun kalimat afirmasinya adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau disebut dengan peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau yang disebut dengan peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau yang disebut dengan peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada. Akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Adapun panduan perilaku atau kode etik dalam Core Value Accountable yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Contoh penerapannya adalah memproses berkas SK jabatan dengan teliti serta menyelesaikannya tepat waktu. Yang kedua, tidak menerima segala bentuk gratifikasi dari pejabat yang menerima SK. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contoh penerapannya adalah tidak menggunakan perangkat kantor seperti laptop untuk kepentingan pribadi dan menjaga perangkat kantor yang mendukung pelayanan subbidang pengembangan karir agar tetap berfungsi optimal. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contoh penerapannya adalah tidak memprioritaskan pemrosesan berkas calon pejabat yang naik pangkat dikarenakan kenal atau kerabat, melainkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut adalah video penerapan Core Value Accountable. Selamat menyaksikan!